cintai, buat mama-mama solehah semuanya. Pokoknya hari Minggu ini kita isi dengan acara yang bermanfaat, yang positif. Terus mengisi dengan acara-acara keluarga. Terus pokoknya hari Minggu ini dipakai buat liburan keluarga. Bagi yang harus menyempatkan waktu kumpul bersama keluarga. Terus waktu rileks bersama anak-anak. Pokoknya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif lah ya. Itu selain aktivitas kita tentunya. Di sini aku mau isi karena aku hari Minggu bersama anak-anak di rumah ya, dan semuanya lagi santai lah. Mereka habis menyelesaikan tugas-tugas sampai malam. Mereka sedang santai ya, dibiarkan sedang rileks, sedang santai, biar otaknya fresh kembali menghadapi hari Senin gitu. Jadi mamahnya juga mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan hijab dan syar'i tuh. Jadi mamahnya siang ini mau siar nikab, hijab, dan ya sekalian olahraga lah, karena jiwa olahraganya itu ada terus dalam hati tuh, pokoknya jiwa. Tetapi tugas utama anak-anak selalu gitu diutamain gitu. Dan di situ ya kita harus mendahulukan kewajiban tugas kita sebagai ibu dong ya. Aku teruskan lagi, tugas utama seorang ibu yaitu ngurusin anak-anak, terus berusaha mengerti, memahami mereka, terus membantu mereka dalam kegiatan sekolah ya. Tapi kita membantu dengan bertujuan mendidik mereka agar mandiri ya, karena itu. Jadi tidak akan selamanya seorang ibu itu terus menerus pelajarannya kita yang ngerjain ya. Itu apalagi anak-anak yang paling kecil ya, maksudnya yang kecil-kecil, yang masih kecil ya, yang di bawah kelas 4, pasti itu yang repot mamanya itu. Apalagi di sekolah online ya, online ini benar-benar yang repot itu mamanya. Jadi yang berpikir itu mamanya, bukan anak-anaknya gitu. Jadi di situ bagaimananya kita membimbing anak kita agar mereka itu mandiri ya. Kita itu berusaha untuk menjadi teman, sahabat anak kita sebagai ibu ya. Bahkan kalau udah kayak curhat gitu, kayak bener-bener kita itu kayak adik kakak, kayak sahabat bener-bener gitu. Jadi memahami, apalagi kalau biasanya kalau usia anak-anak kita itu udah besar ya. Nih aku kan anakku yang paling besar itu SMA ya. Jadi memahami dia itu sebagai teman, sebagai sahabat, bahkan kayak adik kakak gitu. Jadi di situ jadi kita jangan kaku sebagai kita ini orang tua, sebagai ibu kita mengatur mereka gitu semaunya kita, tidak gitu. Bahkan kalau perlu kita minta maaf kalau kita ada salah sama anak-anak gitu. Jadi jangan sungkan, orang tua juga minta maaf ya, karena itu secara tidak langsung mengajari mereka juga tidak gitu, tidak egois gitu ya. Jadi di situ ada saling pengertian dan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Kita berusaha apa yang terjadi dengan diri kita tidak terjadi sama anak-anak. Anak kita harus lebih baik dari diri kita ya. Pokoknya anak-anak cucu kita lah ke depan gitu. Jadi
keegoisan kita itu yang harus kita redam. Aku alhamdulillah anak-anak itu tidak terbebani ya. Aku ingin anak-anakku seperti aku, tapi kita tidak boleh memaksakan anak kita itu seperti diri kita ya, karena mereka itu punya bakat masing-masing gitu. Dari setiap anak itu punya hobi yang berbeda, punya bakat yang berbeda. Jadi kita berusaha kita mengikuti mereka dari belakang gitu ya, terus mensupport mereka, menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mereka untuk hobi-hobi mereka ya, bakat mereka. Alhamdulillah anak-anak saya selalu mensupport, dan terutama itu memahami dan tidak boleh menghakimi anak-anak gitu. Jika misalkan mereka ikut perlombaan terus gagal ya, misalkan gagal terus kita memarahinya, itu jangan pernah ya melakukan itu. Kita berusaha memahami dan memberikan pengertian bahwa dalam kehidupan ini tidak selamanya menang gitu. Jadi ada kalanya kalah gitu. Kalah itu bukan berarti di kemudian maksudnya kemenangan yang tertunda. Kita menjelaskan kepada anak kita itu bahwa sekarang kalah, kamu boleh kalah, tetapi di kemudian hari kamu akan menang gitu. Ini hanya masalah waktu. Jadi kita biar belajar lagi agar menjadi lebih baik. Jadi kekalahan itu kemenangan yang tertunda, itu aja. Itu jadi berusaha mensupport. Aku berbicara seperti ini karena putriku itu yang kedua aku masukkan ke PSTD ya dulu, pencak silat tenaga dasar Indonesia dulu. Terus selalu mensupport. Terus ada sisi egonya gitu. Kalau aku aku kadang-kadang gitu ya dulu, aku ngerasa lebih baik dari yang lain gitu. Aku tidak mau seperti itu, dan doaku itu untuk kebaikan dia sendiri. Kalau memang juara satu bisa membuat dia lebih ego, aku tidak mau gitu. Jadi waktu itu pernah dia dapat juara 2, aku juara 2, mama malah senang kamu juara 2 gitu. Karena kalau misalkan gini, juara 2 misalkan dapat medali dia sempat medali perunggu 1 dan perak 1. Karena kalau juara 1 nanti makin ego, aku tidak mau seperti itu. Karena yang aku latih itu lahir batin gitu. Lahirnya menang, prestasinya menang, tapi batinnya juga menang gitu. Jangan, jadi kalau gini Mbak, jadi doaku itu seimbang antara lahir dan batin. Jadi lahirnya dia menang, tetapi batinnya juga menang. Menangnya itu tidak ada rasa ego, tidak ada iri kepada teman-temannya gitu. Terus saling support, membantu temennya yang ketika tanding kekurangan fasilitas, saling membantu. Itu yang aku ajarkan, hanya kebaikan dan amal baik gitu. Jadi itu seimbang dua-duanya. Kalau mendidik anak itu jadi jangan yang aku rasakan ya, mendidiknya itu bukan dari segi finansial, tapi kualitas lahir batin gitu ya, lahir batin. Tetapi di sini kan perlu proses juga. Setiap anak ada yang cepat terajari ajaran yang kita maksudkan itu dengan cepat diserap gitu. Ada satu anak yang udah cepat menyerap apa yang kita inginkan, ada yang 2 agak lambat ya, itu di situ butuh kesabaran gitu. Karena tiap anak itu sifatnya beda-beda gitu di situ. Ya alhamdulillah yang besar, alhamdulillah bisa dipercaya kaligrafi, dia ada kelebihan di kaligrafi ya, lukis kaligrafi. Tapi semenjak SMA ini dia berhenti karena ingin mencoba sesuatu eskul yang baru katanya. Sudah kalau di ini kan dia penasaran gitu. Kita hanya sampai di mana kita mantau, mengawasi. Meskipun aku ingin dia mengembangkan bakat di bidang kaligrafi lagi, karena dia suka mewakili dari SD-nya itu, mewakili sekolah ya buat tanding kaligrafi gitu. Sekarang dia udah SMA. Terus anak yang kedua juga saya sempat berhentiin dari silatnya karena ada alasan tertentu, alasan khusus ya.